Jadi Bung Rocky ini nggak ngerti hukum tata negara sama sekali dia. Karena dia bilang bahwa presiden harus turun sekarang. Padahal presiden itu cirinya ya setelah reformasi dan amandemen konstitusi, posisinya itu makin kuat karena dia fixed term selama 5 tahun. Memang dia bisa di-impeach, tapi ada syarat-syaratnya. Nah sekarang syaratnya apa? Syaratnya itu Pertama, adalah hukum tata negara apa hukum ya, tata rakyat? belum selesai. Saya tadi mendengarkan Anda. Coba tertib sedikit kalau berpikir ya, Bung Rocky. Ya. Ya itu nggak tertib Anda itu. Saya membiarkan Anda bicara. Saya belum selesai. Anda udah bicara. Dalam hukum tata negara. Ya nggak apa-apa. Nanti Ada jawabnya nanti. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Bukan soal tidak. Setelah saya bicara baru Anda jawab. Saya membiarkan Anda bicara. Baru saya jawab. Setuju? Oke. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Rocky Gerung dengan konsultan politik M. Kodari dalam acara Rakyat Bersuara. Awalnya, Rocky Gerung memberikan keterangan terkait dengan masa jabatan Jokowi yang tinggal menghitung hari. Namun, Rocky menginginkan agar Jokowi tidak turun secara normal karena Jokowi sangat impeachable, artinya dimungkinkan untuk di-impeachment. Mendengar pernyataan dari Rocky Gerung tersebut, M. Kodari menanggapi, ia mengatakan bahwa Rocky Gerung ini tidak paham dengan konstitusi Indonesia. Bahkan ia tidak paham dengan matematika dasar. Syarat impeachment itu ada proses-prosesnya. Sekarang prosesnya pertama nggak ada satupun indikasi, nanti abang jelaskan ya, di DPR, di Mahkamah Konstitusi nggak ada itu. Lagian ngapain di impeach, proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir, mimpi di siang bolong itu. Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Dan proses hukumnya pun di DPR juga atau di MPR juga belum berjalan sama sekali. Nggak ada sama sekali. Nah partai politik pada hari ini dari berapa? 9 yang ada di Senayan sana, mayoritas itu namanya Koalisi Indonesia Maju. Jumlahnya sekitar 80% dari total kekuatan partai politik yang ada di DPR. Belum. Saya membiarkan Anda, saya nggak memotong Anda berbicara sama sekali. Menurut Kodari, untuk melakukan impeachment kepada Jokowi memerlukan waktu yang sangat panjang. Sedangkan Jokowi akan turun di 20 Oktober. Artinya untuk melakukan impeachment adalah suatu yang mustahil. Kodari lalu menggunakan istilah mimpi di siang bolong karena Jokowi tidak memiliki kesalahan yang bisa di-impeachment di Mahkamah Konstitusi. Kodari juga menanggapi terkait dengan isu hubungan Prabowo dengan Jokowi sedang retak. Ia menganggap jika dugaan Rocky Gerung tersebut adalah praduga ngawur. Jadi pada titik itu Bung Rocky bukan cuma nggak ngerti sistem politik Indonesia, dia juga nggak ngerti matematika. Matematika yang paling dasar Bu Macica, bahwa anggota DPR itu jumlahnya sekian-sekian, lalu kemudian ada partai politik, dan partai politik yang mendukung Pak Jokowi itu ada berapa. Itu. Jadi ini namanya mimpi di siang bolong. Sangat mengkhawatirkan kalau seorang seperti Bung Rocky Gerung mengatakan hal-hal yang tidak punya dasar. Makanya ketika dia mengatakan Jokowi dengan Prabowo itu retak, maka langsung dibantah oleh Pak Prabowo. Apa retak-retakan? Tidak ada retak. Kompak antara Jokowi dengan Prabowo. Dan orang itu sok tahu pikiran saya, seolah-olah dia lebih tahu pikiran saya daripada saya sendiri. Nah itu dia. Terima kasih, cukup. Silakan Bung Rocky. Usai Kodari memberikan jawabannya, Rocky Gerung menanggapi Kodari dengan santai. Rocky mengatakan bahwa dirinya tadi tidak sedang mengatakan impeachment, tapi menggunakan istilah impeachable, artinya memungkinkan untuk di-impeachment. Hal itu ada dalam Undang-Undang Indonesia. Ia lalu memberikan argumen yang menohok. Kodari yang sedari tadi memberikan penjelasan panjang lebar, namun keliru memahami istilah impeachment dan impeachable. Ambil, Prof. Ini orang nggak ngerti bahasa Inggris. Jauh lagi sekolah di Inggris. Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Itu aja udah ngaco. Nangkap nggak bedanya antara impeachment dan impeachable? Tunggu, saya tanya dulu, you nangkap nggak? Ya kalau nangkap, artinya you salah kan? Saya ucapkan impeachable, bukan impeachment. Dan itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Dimungkinkan untuk di-impeach. Itu namanya impeachable. Soal impeachment itu materialisasi. Jadi kalau urusan bahasa Inggrisnya you nggak ngerti, bagaimana saya mau terangkan lebih lanjut? Silakan Prof. Saya kira Sebab saya bingung juga, Bang Kardi ini menghadirkan 5 dari 6 orang di sini yang kira-kira pikirannya hampir sama. Kalau soal itu, Kodari ya,
Bukan. Kodari juga tahu. Nyaris semua orang yang selama ini bersuara membela Pak Presiden Jokowi, sekarang dihubungi pun susah. Telepon pun gak diangkat. Jadi bagi saya Bung Kodari ini kesatria benar, tidak berpaling. Mr. Q. Terjadi perdebatan panas antara pengamat politik Ray Rangkuti dengan konsultan politik M. Kodari dalam dialog Indonesian Liars Club yang dipandu oleh Karni Ilyas. Awalnya, Ray Rangkuti sempat bertanya terkait dengan narasumber yang kelimanya memiliki arus pemikiran yang sama, yaitu meminta agar Jokowi diadili. Hanya Kodarilah satu-satunya narasumber pendukung Jokowi. Nyaris semua orang yang selama ini bersuara membela Pak Presiden Jokowi, sekarang dihubungi pun susah. Telepon pun gak diangkat. Jadi bagi saya Bung Kodari ini kesatria benar, tidak berpaling. Mr. Q. Menjawab ketimpangan narasumber tersebut, Karni Ilyas mengatakan jika para pendukung Jokowi hari ini sudah tidak mau tampil lagi di televisi, bahkan sulit untuk dihubungi. Terkait perdebatan antara Ray Rangkuti dengan Kodari, dipicu dengan Kodari yang melakukan playing victim, bahwa dirinya harus menjawab pikiran 5 narasumber. Namun Ray tidak setuju dengan pemikiran Kodari bahwa ia harus menjawab 5 narasumber, karena sejak awal Karni Ilyas sebagai moderator sudah memberikan alasan jika narasumber pendukung Jokowi tidak mau hadir dan sulit untuk dihubungi. Artinya itu tidak bisa menjadi alasan bagi Kodari harus menjawab kritikan dari 5 narasumber kepada Jokowi. Jadi jatah saya ini sebetulnya 3 orang ini ngomong. Saya jujur agak terganggu dengan pernyataan saya sendiri banding 5. Sebab begini Bung Kodari, dari awal saya sudah menanyakan mengapa komposisi ini terjadi seperti Iya, ini. faktanya kan memang saya Iya, sendiri. tetapi kalau Anda Cip, mengulang, gini loh Cip, kalau Cip, Anda faktanya mengulang-ulang- adalah dari 5 pembicara, ya Itu saya betul. cuma dari 6 pembicara saya Tapi cuma kalau sendiri. Anda mengulang-ulang itu seolah-olah Pak Karni Ilyas Enggak, ini saya membuat- enggak. Gini, Oleh saya karena cuma itu minta cukup, waktu enggak usah dikasih diulang. bicara lebih banyak. Setuju, Jangan diberhentikan tapi jangan dulu. tiba-tiba buat framing dong. Bahwa Loh. seolah-olah yang 5 Bos, ini dalam setiap satu kita barisan. berbicara ini kita Dan kasih Anda barisan framing. tersendiri. Anda jangan berpretensi, Itu- Anda tuh nggak kasih framing. itu Anda yang tuh saya framing luar tolak. biasa. Iya, tapi Anda itu yang- pembicara yang naif kalau Itu Anda yang berbicara saya lalu tolak. mengatakan Sebab Anda nggak sejak framing. Sejak dari awal saya sudah mengatakan. Oke, bahwa izin saya lanjutkan ya. Karni, Gini. kenapa ini kok bisa? Gini loh, gini. 5 ini seperti satu arus tapi satu tidak. Itu semua Oleh orang karena udah itulah paham, saya udah tanyakan jelas. kepada Bung Karni. Ya. Bung Karni sudah jawab. Oleh karena itu harus kita hargai juga upaya yang telah dilakukan oleh Bung Karni mengundang komposisi yang kita Loh. anggap lebih seimbang. Terkait perdebatan antara Ray Rangkuti dengan Kodari, dipicu dengan Kodari yang melakukan playing victim, bahwa dirinya harus menjawab pikiran 5 narasumber. Namun Ray tidak setuju dengan pemikiran Kodari bahwa ia harus menjawab 5 narasumber, karena sejak awal Karni Ilyas sebagai moderator sudah memberikan alasan jika narasumber pendukung Jokowi tidak mau hadir dan sulit untuk dihubungi. Artinya itu tidak bisa menjadi alasan bagi Kodari harus menjawab kritikan dari 5 narasumber kepada Jokowi. Anda tuh baru Jadi lupa kalau apa ya? menurut Barusan Anda- saya yang paling depan menjelaskan kepada pemirsa Ya, itu makanya, kenapa kalau Anda komposisinya seperti ini. kalau Anda Saya ulang-ulang. ini tidak mempersoalkan mengenai komposisi, Ya, oleh karena itu enggak. jangan diulang-ulang. Loh, Seolah-olah saya nggak nggak bisa, saya fair. cuma minta waktu Anda untuk nggak berbicara. fair, karena Anda membuat Saya dari apa- awal sudah mengatakan saya mau bicara sependek-pendeknya. Iya. Tetapi saya ini menanggapi 5 orang. Itu yang nggak Menanggapi saya- 5 itu yang orang. tidak fair. Bagaimana Anda Tiba-tiba mengharapkan Anda saya mengakumulasi untuk menanggapi 5 ini. orang seolah-olah saya menanggapi 2 Itu orang? yang saya anggap tidak fair. Bagaimana Anda yang nggak fair kepada saya. Anda bagaimana Saya menanggapi menanggapi saya? 5 orang. Saya berbicara. Anda harapkan saya menghadapi 2 orang berbicara saja. bersama diri Anda saya. yang nggak fair. Silakan Saya berbicara pemirsa. atas nama diri saya. Faisal Asegaf berbicara atas nama diri Oke, dia. stop ya. Bagaimana Anda Stop, mengakumulasi saya lanjutkan. 5 ini menjadi Stop, satu saya lanjutkan. kesatuan? Stop, saya Tidak lanjutkan. benar. Bang Bahwa Karni, saya pikiran lanjutkan. Saya beririsan dengan Saya pikiran lanjutkan. Faisal Asegaf, beririsan dengan pikirnya Refli Harun, itu hal lain. Tapi hak saya berbicara adalah sekian menit. Hak Anda berbicara adalah sekian menit. Jadi jangan diakumulasi bahwa seolah-olah 5 kali sekian menit kali 1 kali 1 menit. Itu yang nggak fair. Maksud saya. Baik. Dan